Yo guys, balik lagi bersama saya di sini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal simak UI lanjutan kemarin, yaitu nomor 11 sampai 15. Oke, langsung aja kita cabut. Oke, langsung aja kita ke nomor 11. Jika G adalah fungsi kuadrat, oke, berarti G ini berbentuk apa? Nah, berbentuk Gx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya kan? Karena kuadrat, bentuk umum kuadrat kan kayak gini dia bentuknya. A-nya nggak boleh 0, ingat ini nggak boleh 0 karena kalau 0 fungsi Gx bukannya jadi fungsi kuadrat tapi malah jadi fungsi linear ya. Oke, fx min 1 sama dengan 2x tambah 1. Oke, kayaknya lebih enak ini diubah dulu ke fx gitu. Tapi kayaknya nggak perlu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya kita biarkan aja dulu. Dan FOG, F komposisi G ya, bukan FOG loh itu. F komposisi GX sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 7. Nah, nilai dari G min 1 adalah, nah, coba kita kita ubah dulu bentuk ini menjadi F dalam kurung GX gitu kan. Nah, dengan menganalisis seperti ini, nanti cara cepat itu bakal datang sendiri ke kita, begitu nah. Jadi kalau misalnya mau ngerjakan soal SIMAK UI itu harusnya ya jangan langsung wah ini diketahui ini ubah, wah ini habis itu langsung ke sini ke situ. Jangan dulu, tapi usahakan dulu beberapa bagian-bagian yang diketahui itu dijabarkan dulu. Nanti pasti bakal dapat sendiri nanti cara cepatnya. Nanti pasti bakal kepikiran, oh iya ya, enggak perlu begini, enggak perlu begitu, langsung aja begini, langsung dapat. Nah, gitu ceritanya. Oke. Tulis ulang 2x kuadrat tambah 4x tambah 7. Nah, kita ingin mencari G-1, ya kan? Nah, berarti kita langsung aja masukin begitu ke dalam sini gitu. Nah, kalau fx-1 sama dengan 2x tambah 1, berarti oh, langsung bisa ini kita masukin G-1 di sini. Nah, kan bener aja langsung dapat kita. Jadi F dalam kurung, ini GX-nya ini kita langsung aja, X-nya kita substitusi min 1. Jadi langsung G-1. Nggak perlu lagi kita jabarin manual gitu, karena bakal langsung dapat G-1-nya. Berarti kita nggak perlu cari fungsi kuadratnya itu apa gitu. Nah kan, gue bilang juga apa dari awal tadi, kita jabarkan dulu yang diketahui, nanti pasti bakal dapat sendiri cara cepatnya begitu. Kayak ini contohnya kan, ini langsung dapat G-1. Nah, berarti kalau X-nya di substitusi min 1, 2 kali min 1 kuadrat berapa? Ya 2 biasa. Kurang 4, tambah 7. Berapa itu? 7, 8, 9, kurang 4, 5 ya kan? Nah, sama dengan 5. Oke, habis itu kita langsung masukin begini. Nah, ini kita cari fx-nya dulu biar gampang nanti. Nah, fx min 1 sama dengan 2x tambah 1. Fx berapa? Nah, kita substitusikan x, x-nya kita ganti jadi x tambah 1. Nah, jadi dalam fungsi itu boleh ganti-ganti begitu. X kita ganti x plus 1. Tapi semua x yang ada di fungsi tersebut harus diganti juga dengan x plus 1. Dalam ini kan ini ada x, ini juga x begitu. Nah, jadi harus diganti gitu. Wah, ini ayamnya suram ini. Pas ngerekam begini baru mereka berkokok-kokok. Kurang ajar memang. Oke, ini fx sama dengan 2. Nah, diganti x-nya jadi x plus 1. Nah, itu ayam tetangga ya, bukan ayamku. Nah, ini jadinya kita kalikan jadi 2x tambah 2 tambah 1, ya 3 gitu. Nah, 2x tambah 3 jadi fx-nya. Berarti kalau misalnya x-nya kita ganti dengan g-1 berapa? Nah, 2 kali g-1. Min 1 tambah 3 sama dengan 5. Weh, langsung dapat g-1. Nah, g-1 jadinya berapa? 5 kurang 3, 2. 2 bagi 2, 1. Oke, jadi g-1, 1. Cepat kan? 3 detik aja ini buat nyadarinnya kalau misalnya kalian nulisin dulu. Ya. Oke, langsung kita ke nomor 2. Jika x, y, jika x, y, 3x tambah y, dan x tambah 2y tambah 2 membentuk barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika berarti bedanya sama. Artinya kalau misalnya ini kan dua suku berurutan, ini juga dua suku berurutan. Nah, bedanya ini sama bedanya ini pasti sama kan? Nah, itulah keunggulan dari barisan aritmetika itu. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Jadi di sini y kurang x sama dengan 3x tambah y kurang y gitu. Nah, lihatin ini bisa dicoret habis jadi 3x. Oh, kita langsung bisa mendapatkan y sama dengan 4.
4x. Wih, langsung dapat, gila. Habis itu, karena ini sama ini sudah, berarti selanjutnya kita pakai yang ini sama yang ini. Nah, berarti x tambah 2y tambah 2 dikurang dalam kurung 3x tambah y. Ini termasuk soal mudah ini ya, karena apa namanya bisa langsung didapatkan gitu. Sama dengan 3x tambah y kurang y. Tadi kan udah dapatin 3x tadi. Nah, langsung aja kita tulis 3x. Nah, ini x dikurang 3x. Berapa x kurang 3x? Nah, min 2x gitu kan. Min 2x pindah ke sana jadi positif 2x ya. Positif 2x. Jadi 3 tambah 2, 5x. Jadi ruas kanannya 5x. Nah, ruas kirinya 2y kurang y. Berapa 2y kurang y? Ya y. Jadi y tambah 2. Y-nya 4x. Nah, ini 4x ini. Nah, langsung dapat x malah. Jadinya x sama dengan 2. Wes, EZ memang. X-nya sama dengan 2, artinya suku pertama 2. Ya berarti kita anggap ini A gitu. Nah, bedanya berapa? Bedanya kan Y kurang X. Bisa ini kurang ini, bisa ini kurang ini. Tapi yang lebih mudah kan Y kurang X gitu. Nah, Y-nya 4X. 4 kali 2 berapa? Nah, 8. Jadi 8 dikurang X, dia D itu 2 tadi. Berapa jadinya? 6. Jadi bedanya 6, A-nya 2 gitu. Sehingga U10, ini kan ditanya suku ke-10. Berarti U10. Ingat rumusnya apa? A plus N min 1B. Nah, dalam hal ini A-nya 2. Nah, tambah N. N-nya 10. 10 kurang 1, 9. Dikali 6. Nah, 9 kali 6 kan 54. Tambah 2, 56. Oke, Z. Gila ini. 56 jawabannya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan ngerjakan nomor 13. Oke, jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 memenuhi ini, maka nilai dari 4x1 tambah x2. Wow, jadi tidak bisa kita nyoba-nyoba apa namanya itu pakai rumus hasil jumlah gitu ya. Kayaknya ada hubungannya sama itu ini. Ada hubungannya sama fungsi kuadrat ini nanti. Nah, kalau soal kayak gini itu, ini kan beda ini. Basis sama apa namanya? Lupa aku namanya ini apa ini. Numerus kah kalau tidak salah itu ya. Beda Beda kan ini. Oleh karena itu kita bisa mengubah 8 menjadi 2 pangkat 3, 16 menjadi 2 pangkat 4. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, 8 ini kan 2 pangkat 3, jadi ini kan sama aja kayak 2 pangkat 3 log. Kayaknya di bawah aja ya biar apa namanya itu, ini kan tidak cukup ini tempatnya. Jadi 2 pangkat 3 log X. Tidak perlu pakai kurung lah. Kurang X log 16. 16 itu berapa? 2 pangkat 4. Ya, oke. Sama dengan 2/3 dikurang X log. Wah, pakai X yang script gini ya. Harusnya enggak usah karena apa kelemahannya pakai script ini tuh lama jadi ya. Log 8. 8 berapa 8? 2 pangkat 3. Oke. Nah, kita bisa langsung keluarin dulu ini. Nah, 2 pangkat 3, kalau apa namanya itu pangkatnya di numerusnya, berarti kan langsung aja, bukan numerus, ini basis ini. Ini yang numerus. Salah ya. Oke. Ini keluar ke sini, tapi dibagi 1. Tapi kebalikannya gitu, inverse perkaliannya gitu. Jadi 1/3 kali 2 log X. Nah, gitu. Dikurang sama 4. Nah, ini kalau ini langsung aja 4, nggak perlu di 1 perkan gitu. Jadi 4 dikali X log 2. Tapi X log 2 itu kan sama aja kayak 2 log X gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa ubah bentuk yang ini menjadi 4/2 log X gitu. Biar sama. Biar enak kita ngalikannya nanti. Nah, ini sama 2/3 tetap, nggak perlu diapa-apain. Nah, X log 2 pangkat 3 sama kayak tadi. 3-nya keluar. 3 dikurang ini ya. Nah, X log 2-nya diubah jadi 2 log X. Tapi harus diperkan gitu. 2 log X ini. Nah, dari sini kita bisa misalkan 2 log X sebagai U. Biar apa? Biar gampang lah. Ya kan? Ini jadi U/3 dikurang 4/U. Nah, ini sudah enak ini. Sama dengan 2/3 dikurang 3/U. Nah, apa namanya itu? Ini 4/U ini bisa kita ubah sini apa? Bisa kita gabungkan ini. Ini pindah ruas ke sana. Jadinya min 4 tambah 3, min U, min 1/U jadinya. Jadi U/3 min 1/U. Sama dengan 2/3. Oke lah, kita kasih dulu itu.
Nah, habis itu kita kalikan sama 3U biar gampang gitu. Nah, ini jadinya U kuadrat dikurang 3 sama dengan 2U. Pindah ruas biar jadi persamaan kuadrat dalam U. U kuadrat kurang 2U kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini ini kan bisa difaktorin ini. 3 itu kan 1 kali 3, jadi U plus 1 U min 2. Min 3, ngawur. Sama dengan 0 gitu. Nah, berarti U-nya sama dengan min 1 atau U-nya sama dengan 3 gitu ya. U-nya min 1 atau kita kasih ataunya lebar gitu, memanjang ke bawah biar enak gitu. Atau U sama dengan 3. Nah, U tadi apa? 2 log X. Nah, 2 log X ini kan. Nah, min 1. Jadi kita bisa ubah ini jadi 2 log 2 pangkat min 1 gitu. Enggak apa-apa ini, karena kan 2 log 2 pangkat min 1 ini min 1-nya bisa ke sana, baru 2 log 2 kan 1. Jadi min 1 itu sama aja kayak 2 log 2 pangkat min 1 gitu. Nah, ini enak, lognya bisa dicoret gitu. X sama dengan 2 pangkat min 1 yaitu setengah. Ini X1 ya. Enggak usah ditulis begitu karena ini atau ini. Nah, U ini sama kayak tadi, ini bisa diubah jadi 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, kita bisa coret langsung. Nah, dapat X-nya sama dengan 8. Jadi, nah ini ada keterangan di sini, X1 kurang dari X2. Berarti kita pakai ini sebagai X1 dan ini sebagai X2. Begitu. Nah, 4X1 jadinya 4 kali setengah. Nah, 4 kali setengah berapa? Ya 2. Nah, nanti kita langsung aja jumlahkan dengan X2, yaitu 8. Nah, 4 kali setengah kan 2 tambah 8, 10. Jadi jawabannya 10. EZ. EZ sekali. Balas. Ya, oke. Nomor 14 ini lumayan mengerikan ya. Habis itu spesial juga ini. Waduh. Nah, diketahui fx sama dengan akar. X-nya tidak perlu diperhatikan. Gx-nya X tambah 1 per X. X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Ini itu tidak perlu diperhatikan karena memang itu biar maksudnya domainnya gitu. Nah, biar biar bisa diinverskan. Makanya ada syarat-syarat ini gitu. Makanya kita tidak perlu khawatir tentang fungsi yang tidak bisa diinverskan karena memang biasanya soal SIMA UI itu tidak mempedulikan itu karena sudah dikasih batas-batasnya gitu. Nah, jika F inverse komposisi G inverse 3 dari 3 gitu sama dengan min 3 per 8, maka nilai dari sebenarnya ada rumus bukan rumus, sifat inverse yang dikomposisikan. Ini itu sama aja kayak G inverse G komposisi F diinverskan. Jadi dikomposisikan dulu baru diinverskan. Tapi kayaknya bakal jadi lebih lama gitu kan. Ini kita komposisikan kan bakal jadi fungsi yang mengerikan nanti. Apalagi ini akar lagi mengerikan. Oleh karena itu kita akan menurunkan lagi ya. Bentuknya mirip sama kayak F aksen sih ya. Jadi kayak turunan gitu. Jadi alih-alih kita kayak gitu, kita komposisikan lalu inverskan. Ya kita inverskan satu persatu dulu baru dikomposisikan biar gampang gitu ya. Harusnya sih soalnya ini GOF ya udah enggak usah ya gitu. GOF inverse gitu. Habis itu biar biar para pesertanya pakai sifat ini. Ya, yang enggak tahu sifatnya ya sudah, selesai sudah harus ngitung manual, ngeri sekali. Oke. Jadi fx sama dengan akar ax tambah 1 gx itu. Ya, diulang ya terus ya. Oke, kita misalkan fx sebagai y dan g ini y1 lah ya. Gx ini sebagai y2 gitu. Nah, berarti sama aja kayak y1 sama dengan akar ax tambah 1. Ingat bahwa ketika kita ingin menginverskan suatu fungsi, maka kita harus mendapatkan bentuk x sama dengan bla 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 y bla 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 gitu. Jadi kita isolasi x-nya. X-nya ini harus sendiri dia. Kasihan, tapi harus begitu gitu. Jadi suatu saat kita juga harus membuat orang menyendiri gitu. Wah, kasihan. Ya sudah langsung aja ya. Nah, ini Y1 kuadrat sama dengan AX tambah 1. Nah, pindah ruas bagi A jadinya ya Y1 kuadrat kurang 1 per A sama dengan X. Oke, kita dapat F inverse gitu ya. Jadi F inverse-nya sama dengan X kuadrat kurang 1 per A. Sekarang G. Wah, ini dia. G Y2
Ini Y2 sama dengan X tambah. Sebenarnya ada rumus cepat itu yang dikasih tahu ke banyak YouTube itu. Yang pakai ini langsung jadi kurang, bagi jadi kali gitu. Cuma aku lupa gimana caranya. Ngapain banyak hafalan gitu ya. Ya itu sudah. Nah ini apa namanya itu kita kalikan kali silang. Y2X sama dengan X tambah 1. Nah habis itu ini kita ingin isolasi X, jadi kita pindahkan X ke ruas kiri atau ruas kanan gitu. Yang penting nanti kita kumpulkan suku-suku yang mengandung X gitu. Nah ini kan bisa difaktorin dari X dalam kurung Y2 kurang 1 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1 per Y2 kurang 1. Sehingga G inverse sama dengan 1 per 2. 1 per X kurang 1 ya. Oke. Nah, sampai sini mudah sudah. Kita tinggal mengkomposisikan. Nah, karena kan ini komposisi kan gampang aja. Ini komposisi 3 gitu. Jadi F inverse komposisi G inverse itu kan sama aja kayak F inverse dalam kurung G inverse gitu. Nah, ini sama dengan min 3 per 8. Nah, G inverse tadi 1 per X min 1. Tapi kita nggak perlu susah-susah gitu. Bentar. Oh ini ya, ini 3 gitu ya. Ini kan jadi sama aja kayak G inverse dari 3 gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau nulis begini aja boleh, tapi X gitu. Kalau ndak apa namanya itu, kalau ndak ada ya kita harus tuliskan. Ini kan dalam hal ini 3 gitu. Jadi harus dituliskan 3 gitu biar ndak bingung nanti. Oke, G inverse 3 berapa jadi? Ini kan kalau 3 berarti nanti jadinya 1 per 2. Oh ya, jadi F inverse setengah. F inverse setengah. Jadi ada kalanya kita ndak usah langsung mengkomposisikan ini, tapi kita juga bisa langsung kayak gini. Lihat soalnya dulu makanya. Kalau X di sini baru komposisikan manual. Tapi ini kan sudah ada 3 di sini. Jadi kita ngitungnya lebih cepat gitu. Jadi jangan dikomposisikan dulu, baru habis itu nanti dihitung 3 berapa, dimasukkan langsung 3 gitu. Ya udah, ngapain begitu? Masukin aja langsung 3 di sini. G inverse 3 kan sudah dapat setengah tuh. Nah, tinggal F inverse setengah. Selesai sudah. Berapa F inverse setengah? Nah, kita tulis dulu ini. Nah, F inverse setengah ya berarti 1/4 kurang 1. Karena ini setengah kuadrat. Setengah kuadrat kan 1/4. Jadi 1/4 kurang 1, berapa 1/4 kurang 1? 1/4 kurang 1, ini jadi 4/4. Ya, min 3 per 4. Jadi min 3 per 4 per A. Atau bisa juga dituliskan min 3 per 4A. Sama dengan min 3 per 8. Wah, coret aja ini min 3. Min 3, 8 coret jadi 2. Jadi A-nya 2. Selesai dapat kita A-nya 2. Aduh, ada lagi disuruh ini. Menyusahkan sekali ini. Oke, 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 3. Nah, 3 kali 2 kurang 3 ya 3, ya kan? Nah, 2 kuadrat 4 tambah 3, 7. Oke, jawabannya. Oke, kita akan ngerjakan nomor terakhir, yaitu nomor 15. Oke, langsung aja. Diketahui 8 orang, termasuk 3 bersaudara. Ida, Putri, dan Widya. Anggap aja IPW gitu ya. Nah, ini bagusnya pendesain soalnya ini. Namanya dia huruf depannya beda gitu. Ada waktu itu soal dia huruf depannya sama semua A gitu. Jadi kita memisalkan apa gitu, susah. Terutama soal-soal kayak gini, ini kan butuh butuh huruf-huruf biar lebih enak bekerjanya gitu kan. Nah, Ida, Putri, dan Widya akan melakukan perjalanan dengan menggunakan 4 kano. Setiap kano, oh ya, barangkali ada yang nggak tahu kano. Kano itu dia kayak perahu kecil dia. Ya, anggaplah bentuknya kayak gitu. Tapi bukan amuba loh ini ya, ini kano, anggap kano. Nah, kita buat dulu 4. Dan yang keempat, XX. Wah, sama. Jadi X ini merepresentasikan orang, dan buletan kayak amuba ini merepresentasikan kano gitu ya. Oke, setiap kano dapat dinaiki oleh 2 orang, oke, seperti yang kita harapkan. Nah, jika 8 orang tadi akan menaiki 4 kano yang tersedia, probabilitas bahwa 2 di antara 3 bersaudara, Ida, Putri, dan Widya pasti berada pada kano yang sama adalah berapa gitu ya. Ya, berapa kita mau cari. Nah, oke, yang pertama kita cari dahulu banyak cara agar 3 bersaudara ini berada di kano yang sama. Jadi dari 3 orang ini, IPW, kita pilih 2 orang agar duduk di kano yang sama. Oke, banyak caranya berapa? 3C2. Nah,
kita bisa tuliskan begini. 32 begini. Ini sama notasinya kayak 3C2 ya. Jangan bingung. Pakai ini biar keren aja sih. Oke, 3C2. Nah, habis kita pilih 2 orang di antara 3 orang itu, nah kita tempatkan dia di antara 4 ini. Jadi kan ada 4 pilihan. Nah, berarti kita kalikan 4 ya kan? Nah, misalnya mereka duduk di kano pertama. Misalnya loh ya. Nah, berarti di kano selanjutnya, yaitu kano kedua dalam kasus ini, banyak cara memilih 2 orang di antara orang-orang yang belum didudukkan itu ada berapa? Nah, sisanya kan ada 6 orang yang belum duduk. Berarti banyak cara mereka duduk di sini adalah 6C2 gitu. Jadi dari 6 orang itu kita pilih 2 orang buat duduk di sini. Nah, habis itu selanjutnya yang ini. Jadinya berapa? Ya 4C2. Kenapa 4C2? Karena kan 6, nah dari 6 orang tadi sudah 2 didudukkan. Berarti kan sisanya 4. Jadinya 4C2 untuk yang ini. Nah, yang terakhir sudah pasti 2C2 atau 1. Tapi kita tuliskan biar nanti kalian bisa pelajari di rumah gitu, biar tidak lupa. Nah, habis itu kita bagi sama kasus total. Banyak cara total tanpa larangan kayak gini, tanpa konfigurasi kayak gini, aneh-aneh gini. Nah, berapa banyak cara totalnya? Ya, kita ikutin aja cara yang ini tadi, ya kan? Untuk kano pertama, banyak caranya adalah 8C2. Ya kan? Kita pilih 8 dari 8 orang itu kita pilih 2. Sisanya 6C2, 4C2, 2C2. Oke, langsung kita tuliskan di sini 8C2 dikali sama 6C2 dikali sama 4C2 dikali sama 2C2 gitu. Nah, bisa dicoret nih. Gampang jadinya kan. Sisa 4 kali 3 faktorial, ya kan? 3C2 kan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, ya kan? Nah, enggak usah kita tulis 1 faktorialnya, ya tulislah ya, biar nanti enggak bingung. Ini memang kurang ajar memang suara ayam ini. Wah, ini ribut sekali coy. Parah men. Oke, 8C2 selanjutnya adalah 8 faktorial per 8 kurang 2, 6. 6 faktorial, 2 faktorial, ya kan? Oke. Oh, ini bisa dicoret ini 2 faktorialnya ini. Habis itu 8 faktorial ini kan sama aja kayak 8 kali 7 kali 6 faktorial. Jadi kita bisa langsung coret ini. Sehingga 8 kali 7. Nah, habis itu gimana? Ya udah gitu. Kita taruh kita tulis dulu biar enggak ribet nanti. 4 kali 3 faktorial per 8 kali 7. Oke, 3 faktorial ini kan sama aja kayak 3 kali 2, ya kan? Nah, gimana lagi selanjutnya berarti? Nah, 4 kali 2 kan 8 nih. Nah, jadi ini bisa kita coret langsung ini. Sehingga tersisa 3 per 7. Oke, jadi jawabannya 3 per 7. Z gila. Oke, gitu aja mungkin yang bisa disampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya kita terakhir ya, untuk mengerjakan nomor 16 sampai 20. Selanjutnya kita bakal masih banyak lagi. Orang masih ada SBMPTN yang belum kita kerjakan kok. Oke, jadi itu aja yang dapat disampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan like. Apalagi kalau ada teman-teman kalian yang pengen sekali masuk UI, silakan langsung aja share ke teman-teman kalian gitu ya. Pahala buat kalian loh itu ya, pahala juga buat aku. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Besok lagi.